Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel yang sama. Para sahabat YouTube semua, dimanapun Anda berada, saya harap semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu jaga kesehatan dan jaga diri masing-masing. Ya, kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk melihat sebuah penemuan atau bisa disebut dengan peninggalan sejarah yang baru ditemukan di dekat rumah saya. Kurang lebih mungkin sekitar 3 kilo dari rumah saya, dekat sekali. Itu masih baru ditemukan akhir-akhir ini dan viral atau booming di media sosial. Nah, penasaran apa yang akan saya datangi? Mari ikuti perjalanan saya. Namun sebelumnya jangan lupa ikuti protokol kesehatan, pakai masker. Pakai masker. Yuk, ikuti terus perjalanan saya melihat peninggalan sejarah yang baru ditemukan akhir-akhir ini dan viral di media sosial. Oke. Ini saya sudah sampai di tempat tujuan saya, yaitu di Patirtan atau sebuah umbul atau sumber yang baru ditemukan di Desa Berumbung, Kecamatan Kepung. Nah, ini dekat rumah saya, dekat banget. Konon katanya ini peninggalan kerajaan Kediri, konon katanya begitu. Jadi kalau tidak salah, kalau bukan Kediri ya Mojopahit, kurang paham saya. Dan ini baru ditemukan, ini proses baru pembenahan supaya bisa dikembalikan ke wujud semula. Gitu. Kita lihat sekelilingnya masih belum tertata rapi. Itu. Nah, yuk kita lihat semakin jelas, semakin dekat. Oke. Nah, ini dia kolam atau umbulnya atau sumber. Ini mohon maaf karena ditutupi oleh itu semacam plastik. Jadinya ya kurang pencahayaannya, kurang terang, kurang cerah. Tapi yang jelas ini adalah sumber atau umbul. Biasa digunakan untuk berendam atau pemandian seorang putri atau raja. Bisa juga sebagai sarana meditasi karena di sini dekat dengan kali tempur atau pertemuan antara dua sungai. Itu disebut dengan kali tempur. Nih, bangunan batanya itu masih tertata rapi. Nah, itu kalau terlihat itu ada yoni. Yoni itu semacam apa ya?
jalan air itu yang memanjang. Yang itu, nah yang itu namanya yoni. Tuh masih tertata rapi. Nah itu masih ada diberi mesin untuk sarana pembuangan air, penyedotan, karena belum ada pembuangannya. Tapi saya kira ini betul-betul air bersih. Warnanya itu biru semu hijau gitu. Kembali ke pembicaraan kali tempur tadi atau sungai, pertemuan antara dua sungai tadi, itu masih mengandung banyak oksigen, jadi bagus sekali sebagai sarana meditasi. Batanya masih tertata rapi. Malah kurang terlihat dari sini. Oke. Ini lebarnya berapa ya? Kurang lebih sekitar 5 meteran mungkin. Kurang lebih seperti itu. Nah ini sebagian dari bata-batanya yang masih tertata rapi. Nah ini guys, mohon maaf kurang jelas suaranya karena ada mesin di samping saya. Ini batanya ditata masih rapi, airnya juga hijau semu biru seperti saya bicarakan tadi. Nih. Nah, ini menurut warga sekitar akan diperbaiki lagi sebagai sarana pariwisata. Gitu. Ini bertempat di Desa Brumbung. Konon katanya dulu di sekitar sini kalau ada orang bekerja itu sering menemukan logam emas yang kemudian dibawa pulang. Itu ceritanya masih peninggalan kerajaan dulu yang masih terpendam di sini, kemudian ditemukan oleh warga sekitar. Gitu. Nah, kalau mau ke sini silahkan. Saya bisa mengantar. Saya bersedia. Kolam atau patirtan. Lingkungan sekitar juga mendukung, masih terawat. Adanya ditemukan umbul atau kolam ini karena tempat ini akan dibuat sebagai kolam renang anak-anak, katanya begitu. Kemudian waktu menggali semakin lama ditemukan pondasi seperti ini. Kemudian warga sekitar memanggil badan pengurus seperti arkeologi. Kemudian ditelusuri lagi, ternyata ditemukan umbul seperti ini. Oh, airnya masih hijau. Gitu. Nah itu guys, itu yang dinamakan yoni. Itu yang berbentuk berbentuk persegi panjang. Ada lubang di tengahnya, itu namanya yoni, tempat keluarnya air. Gitu. Tuh, susunan batanya masih tertata rapi.
suatu kebanggaan tersendiri karena di dekat rumah saya ada peninggalan bersejarah. Ini semoga saja tempat ini terjaga, semakin lestari dan bisa digunakan sebagai sarana pariwisata dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Warga sekitar memberi namanya Candi Geneng. Candi Geneng. Entah itu sudah resmi atau belum, saya kurang tahu. Yang jelas tadi di depan ada spanduk atau pamflet tulisannya Candi Geneng begitu. Nah, selain ini ternyata di Desa Brumbung ini juga pernah ditemukan prasasti dan beberapa arca yang sekarang diletakkan di Balai Desa Brumbung. Nanti kita juga akan pergi ke sana untuk melihat prasasti dan beberapa arca itu. Oke. Nah, itu. Guys, itu ada beberapa hiasan seperti relief di tembok atau di dinding kolam. Entah itu bentuknya apa, saya kurang jelas karena terendam air. Kalau dilihat dari sini itu seperti kepala raksasa atau makara, atau bisa juga itu duara pala, tempat keluar atau saluran pembuangan air gitu. Bisa dilihat airnya masih asli dari dalam tanah, warnanya hijau semu biru seperti itu. Masih tertata dengan rapi pondasi dan arsitektur bangunan tersebut. Hanya saja yang sini belum dibetulkan atau belum digali lebih bagus lagi. Mungkin ada pembenahan setelah ini agar tempat ini tetap lestari dan digunakan sebaik mungkin. Nah guys, ini saya sudah berada di Balai Desa Brumbung. Nah, di sini juga terdapat, nah ini juga peninggalan bersejarah yang juga ditemukan di sekitar Desa Brumbung ini. Ada arca raksasa atau disebut Reca Gupala. Ini yang biasa menunggu di pintu gerbang suatu bangunan kuno, candi dan lainnya juga. Yang jelas ini menjaga. Kemudian di sini ada yoni seperti yang ada di kolam tadi. Itu ada patung arca yang tengah itu kemungkinan Dewa Brahma. Tuh. Terus itu yang belakang itu ada makara atau kepala raksasa yang biasa di atas candi sebagai hiasan. Kemudian yang besar di belakang seperti tugu itu prasasti, menggunakan bahasa Jawa kuno atau mungkin dengan huruf Palawa
tuh. Tuh Yoni. Nah, kemungkinan ini masih ada hubungannya dengan Patirtan yang sudah kita review tadi. Oke. Dan ini masih terjaga dan dibuatkan bangunan layaknya joglo sebagai objek wisata di Desa Brumbung. Oke. Nah, ini Balai Desa Brumbung. Ini balai desanya yang ternyata menyimpan peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih terpendam. Oke, terima kasih. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang penemuan Patirtan atau kolam pemandian di Desa Brumbung ini, dan ini ada beberapa peninggalan lainnya yang sudah terawat di Balai Desa Brumbung. Kalau Anda semua ingin melihat bagaimana kondisi di Desa Brumbung beserta peninggalan-peninggalannya ini, mari ke Desa Brumbung sini saja. Insya Allah saya bersedia membantu mengantarkan, asalkan saya tidak repot dan tidak ada acara dan ada janjian dulu. Insya Allah saya bisa mengantarkan begitu, karena saya sendiri juga masih sedang kuliah di Surakarta, di Solo. Jadi kalau pulang mungkin ya hanya hari-hari tertentu saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel kami berkembang. Terima kasih.